Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab qadha dan qadar. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah memahami tentang arti yang dimaksud dengan qadha dan qadar itu. Kemudian juga sudah memahami qadha dan qadar itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan mu'allaq, ada yang disebut dengan mubrom. Kemudian juga pada pertemuan berikutnya sudah dijelaskan mengenai landasan atau cara kita memahami takdir Allah itu. Ada 4 langkah. Masih ingat ya kemarin? Masih? Apa coba? 1. Al-kitabah, al-ilmu. Kemudian al-masyi'ah, al-khalqu. Ya, bagus, masih ingat. Nah, kemudian berikut ini Pak Fud akan melanjutkan mengenai memahami takdir Allah berdasarkan dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil dari pemikiran manusia. Kalau dalil nakli adalah landasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, pada bagian ini memang takdir Allah itu sulit untuk dipahami, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami, karena sesungguhnya akal manusia itu sudah bisa mencerna, ya, nalar manusia itu sudah bisa mencerna tentang takdir Allah yang rahasia bagi manusia itu. Misalnya nomor 1, kehendak Allah itu mutlak, tapi manusia diberi akal agar manusia dapat memilih yang terbaik. Artinya apa? Walaupun takdir Allah itu rahasia bagi manusia, artinya hanya Allah yang tahu, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk melakukan apa saja yang disukai. Ya, ini satu contoh. Nah, silakan dibaca pada poin yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian berikutnya adalah memang takdir adalah rahasia Allah. Namun secara logika akal manusia bisa menerima dari beberapa contoh, ya, dari beberapa bukti yang disampaikan menunjukkan bahwa ternyata manusia itu bisa memahami takdir Allah tersebut. Kemudian bagaimana kita beriman kepada takdir Allah? Kemudian apa saja hikmah beriman kepada qadha dan qadar atau beriman kepada takdir Allah itu? Di sini ada 5 poin. Ya, anak-anak sekalian, inilah materi yang keempat yang kita bahas dalam 2 pertemuan. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang terbagi 2 ini akan semakin memudahkan kalian di dalam memahami. Silakan dipahami ulang. Jika terjadi sesuatu yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui grup atau di dalam pertanyaan itu tertulis secara pribadi, boleh. Silakan. Demikian anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.